Kenapa? Kamu Kenapa? juga ketemu aku. Wih, ketemu di mana? Kamu yang di store BSD ya? Oke. Gak apa-apa, Mas Gisa nggak jelek-jelekin, cuman mau cerita aja. Kamu jagain aku. Iya. Kenapa? Oh. Kenapa Mbak Rika? Kalau aku udah bilang sama Gisa, jangan disitu. Oke. Mbak Rika, Gisa tadi tanya belum dijawab. Iya, keburu pergi. Mbak Rika, kalau misalkan Gisa di sana nyalain rokok sama kopi, itu ganggu Mbak Rika nggak? Halo friends, selamat malam. Selamat datang di siaran Payal Layar di segmen Horor dan Medeni. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yaitu Mas Gisa. Oke. Mas Gisa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa kira-kira? Kalau kesibukannya masih kerja aja sih Mbak sementara. Oke, kerjanya di Kerja di Jogja. Jogja ya? Di Jogja. Oke, Mas Gisa ini mau nyeritain tentang cerita atau pengalaman di kantornya Mas ya? Salah satunya ya. Salah satunya. Oke, buat para teror yang penasaran sama ceritanya Mas Gisa, tonton video ini nganti entek, rain tuh di skip. Dan buat kalian para teror yang mau jadi narasumber ya Mas Gisa duduk di antara kita berdua nih, ceritain pengalamannya, langsung DM ke IG kita atau kirim email. Dan jangan lupa follow sosial media kita lainnya. Sudah ada di dashboard YouTube semua, langsung cek aja. Oke, Mas Gisa gimana ceritanya Mas? Ceritanya jadi gini Mas Gading. Kebetulan Gisa ini kan kerja di Jogja. Oke. Kerja di Jogja itu udah sekitar 2 tahun. 2 tahun dari tahun 2020. Enggak, dari tahun 2019 akhir. Dari tahun 2019 akhir Gisa ngerantau buat kerja di Jogja. Dan kebetulan semuanya sebenarnya berjalan lancar dan alhamdulillah dikasih posisi yang cukup enak juga di kerjaan. Oke. Tapi karena posisi itu juga kemarin nih ada cerita-cerita yang mungkin bisa kita share di sini. Oke, nah Mas Gisa ini ternyata guys itu juga termasuk golongan orang yang sensitif ya Mas ya? Kalau Dari kecil. sensitif waktu kecil iya. Kayak Nah itu gitu. gimana sih Mas ceritanya? Jadi tuh gini Mbak, waktu kecil itu Gisa tuh punya mbah dari ibu. Jadi mbahnya Gisa tuh dia kayak terbiasa melakukan entah itu tirakat atau ritual, Gisa juga kurang paham juga ya. Nah mungkin karena hal itu yang ada sangkut pautnya sama Gisa juga. Jadi waktu kecil tuh bahkan nggak cuma sensitif. Kalau dengar dari cerita bapak sama ibu, dulu tuh malah justru bisa kayak ngobatin orang gitu loh Mbak. Umur berapa nih? Kayak gitu. Jadi kalau umurnya sendiri, jadi Gisa lanjutin dulu nih ceritanya. Jadi tuh Gisa bisa kayak gitu waktu kecil doang dan sebelum Mbah nggak ada. Jadi mungkin umurnya di sampai TK
Iya sampai TK. Berarti maksudnya pada saat Mas Gisa itu bisa ngobatin orang itu Mbah tuh masih ada ya? Posisi Mbah masih ada, cuman kita nggak tinggal serumah kayak gitu. Oke. Jadi Mbah di Jakarta, Gisa sendiri, Gisa di Wonosobo. Kebetulan kan Gisa asli Wonosobo juga. Oke, dari cerita Mas Gisa kan tadi dapat cerita dari bapak sama ibu ya, kalau kecilnya kayak gitu. Tapi ada ingetan itu nggak? Kalau ingetan tuh nggak terlalu jelas mas, yang jelas tuh dulu ini yang masih Gisa inget aja ya. Jadi tuh dulu prosesnya kayak semisal Mas Gading atau Mbak Masya punya keluarga nih, keluarga, terus kebetulan keluarganya lagi sakit, udah berobat ke dokter, ke rumah sakit atau ke orang pintar, tapi belum kayak ada hasilnya kayak gitu. Dan kebetulan tahu nih kalau zaman dulu kan kabar apa-apa cepet nyebar, kayak wah kayak nih di Sokono ki ono bocah ngene lho iso kayak gitu. Nah terus mungkin karena dari mulut ke mulut terus banyak yang datang. Yang paling bisa inget tuh yang ini sih mas, paling kayak kalau semisal ada orang datang terus tanya ini keluarga saya kenapa kayak gitu. Jadi kan karena masih kecil juga, masih polos mungkin ya mbak, jadinya kayak ya udah langsung pertanyaannya tuh malah kayak yang langsung dari keluarga itu menghendaki bahwa saudara ini mau sembuh atau enggak kayak gitu. Jadi Ditembaknya langsung ditembak mau sembuh apa enggak. Terus ini dari cerita orang tua juga tuh nanti, dan penyembuhannya itu cuma ditawarin aja sebenarnya. Jadi ditawarin kayak kalau misalkan mau sembuh berarti nanti harus nurutin apa yang Gisa mau. Kayak misal dulu tuh Gisa kayak suka banget minum susu, suka banget minum keju, jadi tuh cuma hal-hal simpel kayak gitu. Jadi cuma datang ngebawain keju, ngamplop, terus nanti dibawain air, terus nanti diminum. Kalau kebetulan dia menghendaki pengen keluarganya sembuh ya sembuh, tapi kalau semisal mati itu nanti kalau tadi mau sembuh kan yang dikasih harus yang enak-enak, tapi kalau misalkan dia mau emang menghendaki keluarganya mati langsung ditawarin aja. Yang paling nggak suka sih apa dari maksudnya makanan yang paling nggak disukain sama si A ini dalam tanda kutip yang sakit itu apa kayak gitu. Dan sebenarnya tuh hal kayak gitu udah diceritain sama mbah tuh, Mbah Kakung itu emang udah titip pesan ke bapak sama ibu supaya dijaga, mungkin karena mbah tirakatnya lama. Satu mungkin juga kebetulan apa ya mbak, mungkin kebetulan dia juga pengen lah salah satu cucunya atau cicitnya nanti ada yang mewarisi dia. Itu cuman karena kayak gitu kan jadi rame, kabarnya cepat nyebar, dan otomatis orang tua tuh malah nggak suka. Orang tua justru malah ngerasa malu, ngerasa malunya kan kita tinggal di desa nih mas, di sana tuh kayak masih mikirin banget omongan orang, jadi tuh malah ditutup-tutupin kayak gitu, ditutup-tutupin, nggak bisa, udah nggak bisa dan lain sebagainya. Soalnya lagi setelah ngobatin nih, misal ada yang datang terus ngobatin tuh, setelahnya atau beberapa hari setelahnya tuh pasti langsung sakit ya, langsung sakit. Dan faktor lainnya adalah ketika masih rutin, kalau dari cerita orang tua tuh rutin mbak, kayak ngobatin kayak gitu rutin, cuman nanti kayak di pelajaran jadi nggak bisa nangkep gitu, nggak bisa nangkep, jadi tuh kayak sama temen nanti gampang nangis dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain nanti kadang suka keluar kemana sendiri kayak gitu, maghrib keluar sendiri, ngomong sama pohon atau apa nggak tahu. Ada temennya kayak gitu. Tapi ini ya sih, jangan-jangan Mas Gisa tuh yang dulu sempat viral tuh loh mas? Iya. Yang anak kecil tuh, iya kan tuh? Pakai media nggak mas? Kalau medianya itu enggak, kebetulan enggak ya. Bisa nggak pakai media. Beda. Tahu nih siapa nih yang ini? Iya. Iya nggak usah disebut ya. Tahu kan guys? Nah, Pasti kalian inget guys, ya ceritanya kayak gitu. Cuman kalau yang dulu fenomenanya pernah viral itu kan dia pakai batu ya. bener pakai Batu kan buat nyembuhin. Mungkin Mas Gisa adalah kembarannya. Semoga jangan ya, karena
kita kan tidak pakai batu, kita cuma kayak gitu dan kayak setelah Mbah meninggal pun jadi nggak terlalu yang nyembuhin kayak gitu tuh paling udah nggak terlalu gitu, nggak terlalu. Tapi waktu zaman dulu tuh emang bener-bener ampuh gitu loh, kalau bisa bilang bukannya gimana ya, bener-bener ampuh. Soalnya ada salah satu saudara yang dulu itu emang udah harus dioperasi dan lumpuh, itu bisa obatin, dan dia tuh selama bertahun-tahun nggak kambuh sampai sekarang. Kayak gitu dia sembuh. Alik friend. Iya, berarti Mas Gisa adalah perantara ya kan? Bisa Benar nggak sih iya. Mas, kan kesembuhan itu kan tetap Oh iya kesembuhan tetap dari Tuhan sih. Kayak gitu. Ini takutnya biasa kan, Ha-ha. netizen Iya. tuh ngomongnya apa gitu. Oke, berarti dari kesensitifan dan kebisaan yang Mas Gisa punya itu, lalu itu dari waktu itu sampai Mas Gisa dewasa, apakah itu terus berlanjut atau keskip gitu? Maksudnya kayak Memudar. keskip waktu, oh ya benar, memudar. Kalau dari sensitif sebenarnya masih kadang-kadang yang nggak sebegitu sering. Kalau di pengobatannya udah sama sekali enggak, sekali enggak. Cuman untuk soalnya aneh juga Mbak, ini mau dibilang pengobatan dulu bisa ngobatin juga, nerawang orang juga bisa juga. Nerawangnya ini? Nerawangnya itu kayak misal Mbak Masya nih nanti kedepannya bakal kayak gimana tuh langsung disebutin, kayak misal Mbak Masya pasti pengen jadi PNS nih, Iya, dan nanti jadi kayak setelah ini ya, prekognisi gitu. Tapi kalau untuk yang retro, misalnya flashback gitu juga bisa? nggak bisa. Oh nggak bisa, jadi cuma pre aja. Oke. Langsung balik ke cerita mungkin ya. Langsung balik ke cerita aja. Nah, gimana tuh awalnya yang katanya ada gangguan ya di kantor apa di mana tuh? Oke, jadi kayak yang tadi kita bilang, Gisa tuh di perusahaan, terus dikasih kesempatan untuk berkeliling dalam tanda kutip, jalan-jalan lah dari Surabaya ke Jakarta, terus balik lagi nantinya ke Jogja. Jadi kejadiannya tuh di tahun 2022, baru kemarin di pertengahan tahun kalau nggak salah. Kalau di pertengahan, baru banget di pertengahan tahun, pas dapat posisi itu mengharuskan untuk keluar kota. Nah, kejadiannya tuh sebenarnya udah ada firasat buruk sejak di Jogja lah. Sebelum berangkat tuh udah ada firasat buruk sebenarnya. Jadi waktu itu Gisa tuh main ke kita main ke tempat salah satu pengrajin di salah satu pengrajin, dan kebetulan pengrajinnya mungkin suka dengan hal-hal yang mistis kayak gitu loh Mbak. Kayak gitu ngobrol banyak tuh sampai malam, sampai jam 2-an ngobrol sama pengrajin. Dari pengrajinnya tuh dia udah bilang Mbak sebenarnya. Ya dia adalah punya cerita sendiri, terus bilang ke Gisa, "Mas, awakmu nek podo arep main dalam artian kerja yang di luar kota, mbok bawaan daun kering yang jatuh dari ringin." Ringin itu di lapangan itu bukan ya? Yang di tempat parkirnya. Oh, berarti yang di situ. Yang di situ udah dipesan kayak gitu. Cuman kayak enggak lah Kak, kayak gitu. Nah, terus kan kejadian hari itu sama temen nih, bisa sama temen, terus balik ke kantor lagi. Setelah dari pengrajin tuh kita balik ke kantor, terus malamnya tuh iseng kita mandi di situ, ya udah mandi kayak biasa. Terus paginya bisa berangkat ke Solo. Awal nggak ada kejadian mistis, cuman kayak sini Solo tuh seberapa capeknya sih Mbak? Kan nggak capek juga kan, deket. Nggak nyetir juga kan? Nggak nyetir, kita naik KRL, harusnya nggak capek. Cuman pas begitu udah sampai store Solo tuh kayak yang capek, jenuh, suasananya kayak nggak tenang gitu. Mungkin karena baru pertama mau muter tuh. Terus udah dari Solo kelar, kita ke Madiun. Di Madiun tuh sudah agak ada mistisnya sebenarnya. Jadi tuh di Madiun ada kejadian karena kita kan setiap galeri, kita punya galeri, setiap galeri itu kita punya mes. Jadi
di mes itu nanti yang tinggal di situ adalah yang jaga store-nya, dan yang jaga store-nya itu kan kebetulan cewek nih Mas. Ya. Nggak mungkin dong kalau misalkan Gisa terus tidur di situ, nggak mungkin, pasti nanti pikirannya macam-macam kan. Dialog. Kayak gitu. Terus memutuskanlah buat nginep di hotel. Nginep di hotel tuh kejadiannya juga belum mistis, cuman kayak yang apa-apa tuh susah gitu loh Mbak. Apa susah, kayak mau telepon orang rumah, padahal baru berangkat malamnya sampai Madiun kan, dari Solo bisa langsung Madiun. Kayaknya kok susah banget, kenapa kayak gitu. Terus yaudah itu berlalu, kejadian mistisnya tuh kayak ada angin yang bener-bener kayak kenceng gitu. Jadi kita di Madiun tuh nginep di sebuah hotel yang hotelnya tuh dulunya ada kolam renang, tapi kolam renangnya dia udah nggak dipakai. Karena mungkin ada kejadian orang mati dan lain sebagainya, kurang tahu juga. Jadi boleh sebut nama hotelnya nggak? Nggak usah deh. Tapi kalau misalkan mau disebut nanti kita sensor. Oke. Paling iya. Jadi tidur di hotel itu sekitar jam 2-an kayak gitu, pas kondisinya nggak enak, dalam arti banyak pikiran, keluar tuh. Pas begitu keluar kamar tuh bener-bener kayak ada yang angin kenceng banget, dan bisa tuh tahu itu kolamnya tuh kolam nggak ada isinya sama sekali, tapi kayak ada suara air. Kayak gitu, itu jelas banget. Nah terus mungkin karena masih apa ya Mbak, cuek mungkin, jadi kayak nggak terlalu tak bawa kayak dipikir harus lihat atau apa. Itu di Madiun. Terus oke, di kamar mandinya tuh juga sebenarnya udah ngerasa kayak hal-hal aneh gitu. Hal-hal aneh kayak kok kamar mandinya kotor, panasnya tuh kayak panas bener-bener yang ngap banget gitu Mas, Lembab gitu. Di Madiun. Terus lanjut kerja paginya, lanjut kerja di Madiun, terus kita ke Surabaya. Di Surabaya aman, terus kita di Semarang tuh juga salah satu store kita juga, dan ada mesnya juga, cuman kebetulan mesnya nggak pernah dipakai. Jadi di Semarang juga, karena Gisa dari Madiun itu kan sore setelah udah selesai kerja audit lah katakanlah di Madiun, terus Gisa pergi ke Semarang. Di Semarang sampai Semarang itu pagi sekitar jam 2-an, dan di jam 2-an itu juga Semarang tuh sebenarnya store-nya juga ngeri juga Mbak. Jadi tuh dia kayak di tengah kota, sebenarnya di tengah kota di daerah Pandenaran, cuman emang dia dari dulu sebelum buka itu kosongnya udah lama, dan setelah buka lantai atasnya tuh nggak pernah buat masuk orang kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang stay, nggak ada yang kegiatan gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kalau dibilang ngeri, cuman kayak ya udahlah yang biasa kayak gitu. Terus setelah di Semarang kita lanjut perjalanan lagi ke Jakartanya itu kebetulan kita di Serpong, di BSD. Nah jadi yang mau bisa ceritain ke Mas Gading sama Mbak Mas ya, itu sebenarnya yang kejadian di BSD. Yang anggaplah tadi itu prolog dari Gisa, kayak gitu. Jadi di BSD ini sih sebenarnya yang banyak kejanggalan, dan mungkin nanti dari Mbak Masya atau Mas Gading bisa menanggapi apa yang Gisa rasain waktu di BSD juga. Jadi perjalanannya gini, setelah selesai di Semarang, Gisa sebenarnya nggak harus hari itu, cuman Gisa mikir kayak biar Gisa cepet pulang ke Jogja, Gisa harus pergi ke Jakarta sore itu. Naik bis waktu itu dari Semarang ke BSD ke Tangerang. Kita berangkat jam 9 malam. Jam 9 malam kita berangkat. Udah kayak yang biasa aja gitu. Di jalannya tuh kayak yang biasa aja, kayak
nanti sampai sana bakal langsung istirahat, bakal ketemu temen yang dia tuh enak diajak ngobrol. Mungkin karena kemarin-kemarin kan udah capek nih, udah capek di perjalanan, terus ya berharapnya kayak gitu. Udah tuh di jalan kita dari jam 9 malam sampai BSD itu sekitar jam 3, jam setengah 4 Subuh ya. subuh. Jadi pas sudah sampai di BSD otomatis mau nggak mau karena itu jamnya udah malam, udah pagi, harus telepon sama yang jaga di store. Telepon lah bisa, dibukain pintu. Setelah dibukain pintu tuh kayak udah aneh aja tuh, dari pas kondisi dibukain pintu. Aneh gimana nih? Anehnya tuh kayak ya kan gini Mas, jadi sebelum bisa datang yang ngerenov dalam tanda kutip tuh Gisa dan tim gitu loh. Jadi tuh pas opening Gisa di situ, jadi tahu kondisi terakhir store-nya tuh kayak gimana. Ya. Kayak gitu. Jadi pikirannya yang tadinya bakal kayak store baru enak dan lain-lain, ternyata ya nggak kayak gitu. Jadi kita masuk, terus setelah masuk tuh sebenarnya Gisa juga udah ngerasa tuh pas begitu masuk kok langsung baunya tuh bener-bener kayak nggak enak tuh. Baunya nggak enak, kayak bau busuk kayak gitu, bau busuk, bau sampah kayak gitu, Bangkai gitu ya. kayak bangkai kayak gitu. Nah terus cuman Gisa nggak bilang, jujur Gisa nggak bilang sama CS-nya, ini store kalian bau apa ya, kok bau, kalian gimana bersihin apa nggak, masa mau kayak gitu pagi-pagi kan nggak. Baru datang loh. Baru Siapa lu datang gitu. Sopan. udah kayak gitu tuh. Terus dipersilahkan masuk, hal yang pertama Gisa lakuin adalah Gisa duduk di meja pelayanan. Jadi meja terus ada komputernya. Ya kayak gitu. Jadi setelah duduk di situ ditawarin sama CS-nya, Mas Gisa mau minum apa, dari sana jam berapa, kayak gitu, masih basa-basi. Cuman baunya itu nggak hilang. Ganggu ya malahnya. Malah Iya. mungkin makin ingat ya sih. Makin nyengat, jadi baunya makin nyengat. Terus yang ngeh pertama kali tuh yang Gisa sampein, bukan yang Gisa sampein pertama kali setelah Gisa nggak bilang bahwa ada bau yang nggak enak, tuh tentang panas. Jadi kalian kok store-nya panas, AC-nya mati po? Enggak ya Mas, nggak mati kayak gitu. Dari situ tuh sebenarnya udah mulai curiga, Terus udah ngobrol-ngobrol bentar, Gisanya disuruh istirahat sama itu. Mas, kalau misalkan mau istirahat dulu nggak apa-apa, bisa naik. Nanti di atas udah siapin air, kayak gitu, udah siapin air. Oke, jadi kita masuk nih Mbak, kita masuk. Yang bikin kaget adalah mereka, jadi di store tuh ada dua orang dan mereka tidur di bawah. Mungkin bisa dikatakan sebenarnya tuh itu bukan tempat yang layak buat tidur. Kita udah sediain kamar bahkan di lantai 2 atau lantai 3 buat mereka tidur. Tapi milih di lantai Tapi 1. malah milih di lantai 1, dan pas Gisa tahu kan kaget, kok kalian malah tidur di sini, kenapa nggak di atas aja? Dan dari mereka bilang nggak apa-apa Mas Gisa, ya lebih enak di sini, katanya lebih dekat kalau misalkan mau keluar. Ya. Dan mereka juga nawarin sebenarnya, Mas Gisa kalau misalkan malas buat naik karena satu hal itu, Kan namanya siapa? Ngapain? Kamu nyeritain aku. Enggak ada yang ngatain kok. Ya duduknya yang nyaman. Biar pinggangnya enak. Ya. Enggak apa-apa. Enggak ada yang ngatain, cuma mau cerita aja. Namanya siapa? tak. Kamu Kenapa? pernah ketemu aku. Wih, ketemu di mana? Kamu yang di store BSD ya?
Oke. Gak apa-apa Mas Gisa, nggak jelek-jelekin, cuman mau cerita aja. Kamu ceritain aku. Iya. Kenapa? Oke. Paham nggak? Paham nggak? Kenapa ya nggak boleh diceritain apa Mbak Rika? Oke. Yang gangguan nggak boleh diceritain. Kenapa? Mau ngobrol? Boleh. Terus itu ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Halo Mbak Rika. Iya, bisa nggak cerita? Nggak apa-apa Mbak Rika, nggak cerita. Ya cerita ini kan udah ada Mas Gading juga. Mas Gading tadi bilang nggak boleh cerita. Mbak Rika bisa bertanya. Gisa punya teman di store yang tadi Gisa bilang. Namanya Kok ketawa? Mbak Rika kenal? namanya dia pernah cerita sama Gisa dia ketindihan 2 kali. Mbak Ada yang Rika. suka sama dia. Ada yang suka sama dia. Kamu pernah ke sana. Dia kan temannya Gisa, dia pasti pernah ke sana. Mbak Rika. Kenapa Mbak Rika? Kalau aku udah bilang sama Gisa, jangan disini. Mbak Rika. Gisa tadi tanya belum jawab. Iya, keburu pergi. Mbak Rika, kalau misalkan Gisa di sana nyalain rokok sama kopi, itu ganggu Mbak Rika nggak? Nggak suka di situ ya? Oke. Nggak apa-apa. Mbak Rika udah lama di sana. Dari sebelum kantor ada ya? Ada yang mau disampaikan nggak? Sampaikan aja nggak apa. Mbak Rika, Gisa kan sering ke sana nih. Ada yang bisa Gisa bantu supaya Gisa nggak bikin salah lagi mungkin? Di sebelah mana? Lantai 1 atau lantai 2? Lantai 2. Di dalam tembok. Siapa yang naruh Mbak Rika di situ? Siapa yang ngubur di situ? Putrinya Mbak Rika di mana? Di situ juga. Mbak Rika, bisa bantu cari
Maaf ya. Ada lagi Mbak? Siapa? Iya. Narika. Kan kita ada temen di sana. Cewek. Dia kayaknya ada yang gangguin. Siapa? Yang suka sama dia? Banyak. Dari lantai berapa? Sosoknya kayak gimana, Mbak? Lantai 1 ada. Udah cukup? Apa ada lagi Mbak? Aku mau duduk sini. Sekarang? Aku cerita. Hmm? Cerita. Cerita. Boleh. Tapi nggak mau cerita yang di situ kan nggak boleh sama Mbak Rika. Ya, kan saya sudah bilang. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, berarti tidak boleh cerita. Iya. Semua boleh. Iya. Oke. Maaf sebelumnya ya Mbak. Iya, Pak. Mbak Rika. Di situ berarti dulu bukan kawasan ruko ya? Maaf. Terus nggak kita di situ waktu pas rumah atau pas sudah jadi ruko? Kenapa pokoknya? Biru. Hmm. Anaknya jadi mau cerita nggak? Nggak jadi. Mbak Rika mau di sini apa gimana? Oh, di sini. Hmm? Dari suami aku. Suaminya di mana? Iya. Orang mana? Orang Jawa. Perantauan. Kenapa dulu mau Mbak Rika? Saya di Mbak Rika nggak tahu kenapa. Suaminya mabuk nggak? Marah? Marah karena kesalahan Mbak Rika atau enggak? Nggak tahu. Bukan karena Mbak Rika. kesehatan. Mama saya di kesehatan seperti itu. Mm-mm. Terus? Mm-mm. Mm-mm. Setelah itu yang dipacu Mm-mm. Tahu. pertama anak saya Mbak ditebas mananya? Pakai pacul itu. kepala saya ditebas, jadi saya menyaksikan ketika anak saya ditebas kepala. Kamu melihat kepala saya? Gimana? Gimana?
Gimana cara lihatnya? Gimana? Di sana. Di sebelah mana? Ibu tahu. Iya, di sebelah mana? Ke toilet. Kamar mandi. Mereka kalau lagi di sana biasanya di mana? Sebelah mana? Pojokan lantai 2. Berarti biasanya lihat bisa naik turun dong. Saya penguasa. Gimana? Yang paling tua Barika. Kalau Barika tuh perantauan nggak Mbak? Iya. Dari mana sih? Banjarmasin. Suaminya situ juga. Suami saya Jawa. Sama. Tapi Mbak Rika suka nggak sama ini temennya Gisa yang di sana? Yang sana nggak suka? Terus Mbak Rika biasanya lihat dia digangguin dong? Kenapa? Dia cantik. Dia centil? Centil aja nggak cantik? Jangan disuruh ganggu lagi temennya ya. Siapa anda? Siapa anda? Ya saya temannya cewek itu lah. Ya terus. Ya jangan diganggu, kasihan. Heri. Dia juga mengganggu saya. Saya nggak boleh. Dia mengganggunya gimana? Coba anda sebagai manusia diganggu sama teman atau orang yang tidak ada benar. Iya. Apa responnya? Gimana? Ya sudah seperti itu saya. Enggak, temennya Gisa tuh ganggunya gimana? Kamu tanya teman-teman. Terus biar Mbak Rika nggak marah gimana? Dulu suka main Ini apa? suling? Di Banjarmasin tidak ada sumber. Ini apa itu? Kalau kayak gitu mainan apa? Pianika. Pianika itu mainan modern. Terus itu main apa? Apa? Barusan? Main tangan. Dia punya tangan kan? Itu tangannya kok bisa biru sakit gitu, kenapa Mbak? Dingin. Pukul. Mbak Rika disiksa dulu. Iya kan saya flexing. Berapa hari? Saya pamit. Udah? Ya. Mbak Rika tanya sekali boleh? Enggak. Ini pun. Besok kapan-kapan lagi. Kalau kamu mau ke sana lagi nanti saya teman. Temunya lewat siapa? Kalau misalkan lewat mimpi, emang Mbak Rika nanti mau ngomong apa sama Gisa? Suka-suka saya mau ngomong. Kenapa dia bertanya? Katanya itu berulang. Saya lelah. Yang diwawancaraan saya minta. Kan tamu. Siapa? Mbak Rika lah. Bukan saya pantau. Tamu bawa tamu. Tidak. Berarti Gisa besok bawa buah tangan ya ke sana ya? Ini lebih baik. Apa mau apa? Untuk anak saya. Apa? Saya suka kue yang kecil. Gisa taruh di mana? Di dekat tangga. Di dekat tangga lantai 2 atau lantai 3? Lantai 2.
Bisa taruh di dekat tangga ya. di situ, jangan dipotong, Iya. biarkan di situ. Nanti anak saya makan. Rasanya bebas. Oke. Bisa inget-inget ya. Buat Mbak Rika nih, Ya usah. selain kue, minum, Susu. susu. Susu putih atau susu coklat? Susu putih. Besok kita bawain ya waktu bisa ke sana ya. Nanti pas bisa ke sana Mbak Rika mau nemuin bisa. Kalau bisa bawain itu? Temen tuh sibuk kata. Yang buat Mbak Rika ditaruh di deket tangga juga. Semuanya dekat. Iya. Kamu mau ikut? Enggak ada. Nanti usah. Iya. Saya pun ya. Boleh. Kamu panas kan? Iya. Coba. Ada pilih mau dia. Ngadep. Kenapa lu? Kenapa lu kalau panas sekali? Enggak apa-apa.